Saudara pendengar pencinta Tirilolog di rumah di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama dengan Radio Tirilolog. Dan tanda waktu saat ini menunjukkan pukul 8:10 waktu Indonesia bagian tengah. Seperti yang sudah kami informasikan beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap hari Sabtu Anda akan mengikuti program Viral NTT. Dan saat ini sudah hadir di Studio 1 host Tirilolog Bung Isidorus Lili Jawa, juga Bapak Ibu narasumber sudah siap-siap untuk bersama Anda di program Viral NTT. Untuk itu saya mengajak Anda untuk kita ikuti program ini yang akan dipandu oleh host Tirilolog Bung Isidorus Lili Jawa. Selamat pagi Bung Iso. Selamat pagi. Iya, silakan Bung Iso. Baik, selamat pagi Kak Erni dan para pendengar setia Radio Tirilolog yang bisa menjangkau siaran kami. Selamat bertemu lagi dalam Viral NTT ya. Setiap hari Sabtu, dan puji Tuhan hari ini saya dan bersama para narasumber sudah hadir di studio ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga para pendengar setia Radio Tirilolog juga ya hari ini selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, ada satu hal yang menjadi trending topik dalam pekan ini, dan ini tentu sudah banyak dibicarakan, diulas, dibahas, dianalisis, bahkan dikomentari oleh begitu banyak kalangan. Sekolah jam 5 pagi, wajarkah? Waraskah? Ya, Gubernur NTT Victor Bung Tuli Leskodat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi menginstruksikan kepada 10 SMA SMK yang ada di Kota Kupang untuk mulai melakukan pembelajaran di jam 5 pagi. Keputusan itu diambil dalam pertemuan bersama dengan para kepala sekolah. Tujuannya adalah agar SMA di NTT bisa tembus 200 SMA terbaik nasional, dan para lulusan SMA atau SMK di Nusa Tenggara Timur ini bisa masuk ke Universitas Indonesia, ke Universitas Gajah Mada, ITS, bahkan Harvard University. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan disiplin para peserta didik, merestorasi pendidikan di NTT, memacu semangat belajar. Ya, kebijakan ini sejauh ini disinyalir belum punya dasar hukumnya, tetapi sudah mulai diberlakukan, diuji coba sejak tanggal 27 Februari 2023 yang lalu. Riuh rendah suara publik merespons hadirnya kebijakan ini ya. Kalau kita melihat di platform sosial media itu ramai sekali. Banyak atensi publik mengarah ke persoalan ini. Bahkan kasus-kasus besar lainnya di Nusa Tenggara Timur ya, saya sebutkan misalnya kasus Bank NTT, kasus Besipae ya, kasus belum terbayarkan hak-hak para ASN di provinsi, itu sepertinya terpinggirkan, bahkan dalam tanda petik hilang dengan munculnya persoalan mulai sekolah jam 5 pagi ini. Apakah ini bentuk pengalihan isu? Ya, saya yakin para pendengar sekalian bisa memberikan jawabannya. Tetapi yang jelas bahwa kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi ini sudah menyedot perhatian publik dan ada pro kontra ya. Karena itu pada hari ini, pada pagi ini ya, Viral NTT menghadirkan dua narasumber yang berkompeten untuk membahas, untuk mengulas persoalan ini ya. Sudah hadir bersama saya. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Andus Simon Sabunola M.Hum, Guru Besar Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir bersama Viral NTT di studio Radio Tirilolog. Juga sudah bersama saya anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Ibu Andra Hakolin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Bung Iso dan semua kru Trilolog dan pendengar di mana saja berada. Salam jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih sudah gabung di Trilolog. Ya, baik. Saya pikir para pendengar sudah ingin menyimak ya, seperti apa kata narasumber kita berkaitan dengan realitas sekolah mulai jam 5 pagi ini, ya. Tentu ini sudah menjadi viral di tengah-tengah publik NTT, tetapi secara khusus kita akan mengulasnya dari radio Trilolog ini, seperti apakah perspektifnya, dan tentu kita akan membuka ruang publik bagi Bapak Ibu para pendengar sekalian yang mau bergabung bersama kami, ya, bisa menyampaikan gagasan, pendapat, pertanyaan melalui telepon interaktif di 081-246-818-828, dan bisa juga mengirimkan pesan ke WhatsApp atau voice note ya, ke WhatsApp di nomor 082-144-975-598. Nomor WA 082-144-975-598. Voice note saudara-saudara sekalian akan kami tampilkan nanti di radio ini. Oke. Sekolah jam 5 pagi, wajarkah? Waraskah? Ya, yang pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Prof. Simon, ya, dari perspektif akademisi tetapi juga yang lama bergelut di dunia pendidikan, ya. Bapak Prof melihat pemberlakuan sekolah mulai jam 5 pagi ini seperti apa? Apakah ini memang sesuatu yang positif atau memang justru menimbulkan kegaduhan di tengah publik NTT, dan seharusnya seperti apa berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan ini? Saya persilakan Bapak Prof. Baik, terima kasih Pak Iso. Soal kebijakan sekolah jam 5 yang hari ini sudah diubah lagi ke jam 5.30, itu sebuah kebijakan yang karena lahir dari sebuah proses mendadak, maka sudah tentu menimbulkan perdebatan, ya. Mengapa demikian? Kalau sebuah aturan kebijakan itu mesti lahir dari sebuah proses yang panjang. Tidak serta-merta pertemuan segelintir orang lalu memutuskan bahwa sekolah jam 5 pagi dan itu diberlakukan kepada seluruh siswa di NTT. Itu kan sesuatu yang menurut saya aneh, ya, aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kurikulum, ya. Kurikulum yang sekarang ini belum terbenahi betul dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, ya. Sesungguhnya kepala dinas itu lebih berpikir pada pembenahan kurikulumnya dulu, ya, bukan soal jam belajar yang dimajukan ke jam 5 pagi. Saya sudah relasi antara perubahan jam itu dengan peningkatan mutu pendidikan, ya. Memang target 200 sekolah bertaraf nasional itu kita semua, ya, 100% mendukung. Tetapi caranya, ya, itu bukan mengubah jam itu, jam belajar. Sama sekali tidak ada korelasi, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jam belajar mengajar atau pembelajaran pagi jam 5 itu masih ada pertimbangan-pertimbangan sosiologis, ya. Kalau tidak ada pertimbangan sosiologis, siswa juga tidak pernah ditanyakan, ya. Siswa kan sekarang bukan lagi objek yang hanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diajak berdiskusi, ya, untuk sama-sama
memutuskan. Bahkan pilihan-pilihan pembelajaran itu juga siswa diikutkan dalam diskusi. Nah, ini kan persoalan jam 5 pagi, ya. Jam 5 pagi itu sasaran utamanya kan siswa. Ya toh? Orang tua kena imbasnya. Yang lain kan imbas-imbasnya saja. Siswa yang harus datang jam 5, tiba jam 5 pagi untuk pembelajaran. Maka kepada mereka harus ditanya, ya. Nah, bagaimana menanyakannya? Nah, bukan persoalan gampang. Harus ada survei, ya. Kemudian dibuatlah polling, ya, atau diskusi, ya. Buatlah rayon-rayon diskusi. Kemudian apa hasilnya? Kalau sebagian besar siswa menolak, ya tunggu dulu, ya kan. Tapi kalau semua orang menolak, kemarin kan 91% sampai 93% orang menolak. Ya. Hanya ada di bawah 10% yang menerima sekolah, betul, jam 5 pagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu tidur anak-anak itu kemarin ada yang mengatakan satu hari 8 sampai 10 jam. Ya mungkin salah baca. Waktu tidur anak-anak malam itu 8 sampai 10 jam. Bukan satu hari. Bukan satu hari. Itu kekeliruan besar. Maka kalau dimajukan ke jam 5, itu waktu tidurnya apa? Malah dia harus mengerjakan tugas yang kemarin, ya. Ya. Kemudian dia harus bangun jam 4, ya. Nah, itu belum lagi kondisi geografi tipografi NTT, sekolah yang jaraknya 45 km misalnya, ya. 45 km itu kan sulit, ya. Dia harus bangun jam 3 kalau begitu. Betul. Nah, kalau bangun jam 3, maka kasihan anak-anak, ya. Ya kasihan, ya. Jadi bagi saya begini, kalau misalnya ini mau dilaksanakan, perlu diskusi lebih intens, ya, dengan berbagai stakeholder. Pakar didatangkan, pakar kesehatan, pakar sosiologi, pakar pendidikan. Karena itu banyak pakar mesti dihadirkan untuk berdiskusi, ya. Bukan dalam rangka saling menghantam satu dengan yang lain. Sudah tidak momennya lagi untuk memberikan solusi, mencarikan jalan keluar supaya program ini kalaupun menjadi terbiasa, ya, kalau dikatakan kepala dinas, ini menjadi ikon, ya, ikon, ya, ya. Ikon luar biasa. Ikon boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ikon itu menimbulkan masalah, gitu. Kalau orang menciptakan ikon itu ikon yang tidak berdampak. Kalau ini kan ikon yang berdampak. Dampak awalnya sudah langsung kelihatan. Semua orang tidak sepakat, gitu. Nah, jadi perlu diskusi, perlu duduk bersama, perlu ada saling, ya, berbagi, sharing, ya. Kan tidak semua orang pintar dalam satu hal. Kan ini pendidikan ini kan persoalan kompleks, bukan persoalan satu variabel, satu aspek. Aspeknya luar biasa banyaknya, ya. Jadi saya menyarankan, kalau kemarin, hari ini, pagi ini sudah juga diturunkan lagi dari kemarin bilang semua sekolah SMA, SMK di NTT sekolah jam 5, kemudian karena banyak protes turun ke 5.30, ya. Hari ini dari semua sekolah ke 10 sekolah, turun lagi menjadi 2 sekolah, turun lagi menjadi kelas 12 saja, ya. Berarti kebijakan ini kan kebijakan pertama, saya bilang kebijakan ini pertama dibuat coba-coba, kemudian sudah mulai diuji coba, kemudian nanti coba-coba lagi. Jadi coba-coba, uji coba. Jangan begitu. Kebijakan harus dirancang secara komprehensif, holistik, supaya sekali jalan itu jalan sambil berbenah, itu benar. Tapi ini bukan jalan sambil berbenah. Ini jalan sambil meneteskan kerusakan-kerusakan yang kita tidak tahu nanti. Betul. Ya, kalau nanti misalnya gini, ada hal yang timbul dari kebijakan ini, siapa mau gugat siapa? Orang mau gugat apa? Regulasinya tidak ada. Misalnya berkaitan dengan keselamatan anak-anak, ya. Keselamatan anak, regulasi sampai hari ini tidak ada. Yang ada pengumuman.
pengumuman dan pengumuman, saya baca pengumuman dari kepala sekolah, ke orang tua dan ke anak-anak, tapi dari kepala dinas ya belum ada sampai saat ini. Jadi saya kira pendapat saya boleh mau bikin terobosan, mau bikin ikon, mau bikin keunggulan, mau bikin hal yang unik, tapi saya selalu mengatakan unik itu kan beda-beda tipis dengan aneh, ya. dan atau bahkan unik itu kan lain dari yang lain. Lain dari yang lain itu kan bahasa Indonesia sama dengan kelainan. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Ya, soal kebijakan ini menjadi milik bersama lah kalau sudah didiskusikan secara komprehensif dan holistik. Saya kira itu Pak Iso. Ya, terima kasih Bapak Prof ya. Ini ulasan yang sangat bernas ya, berkaitan dengan viralitas mulai pembelajaran jam 5 pagi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan tentu sebentar kita akan memperdalam lagi ya, berkaitan dengan apa relevansinya dengan kurikulum merdeka, lalu apa dampaknya untuk para peserta didik yang sebenarnya menjadi subjek dari pemberlakuan kurikulum merdeka. Ya, nanti kita tahan dulu, sementara akan kita perdalam lagi. Saya langsung ke narasumber yang kedua ya, Ibu An, Wakil Rakyat Nusa Tenggara Timur, representasi dari masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Sejauh yang saya cermati di media, sudah ada upaya dari legislatif Nusa Tenggara Timur ya, dari DPRD NTT untuk memanggil kepala dinas untuk minta klarifikasi dan minta penjelasan mengapa harus ada kebijakan yang seperti ini ya. Itu berarti bahwa sebelumnya belum ada komunikasi antara dinas dengan komisi terkait berkaitan dengan kebijakan ini, karena yang saya baca ini adalah tindakan kepala dinas menerjemahkan arahan dari gubernur. Jadi belum ada komunikasi sebelumnya dengan pihak DPRD NTT. Nah, kalau kita bicara tentang kepentingan masyarakat, tentang kepentingan para peserta didik, maka wakil rakyat harus tampil di sana untuk berada bersama dengan rakyat. Nah, menurut Ibu An, ini seperti apa sebenarnya ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu mengapa komunikasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya antara dinas dengan DPRD? Lalu mengapa tidak didiskusikan sebelumnya? Apakah ada kendala-kendala komunikasi, ataukah memang ini ada agenda terselubung yang DPRD tidak perlu tahu karena ini ranahnya eksekutif? Mungkin perlu di-sharingkan kepada para pendengar Radio Trilolog, karena selama ini kita menduga-menduga dari luar, tetapi ya sekarang kita senang sekali sudah hadir langsung ke wakil rakyat kita mendengar bagaimana perspektif sebagai seorang wakil rakyat. Silakan, Kakan. Baik, Bung Iso, selamat pagi untuk kita semua, khususnya pendengar di mana saja berada. Terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Radio Trilolog lewat program viral ini dengan hostnya Bung Iso. Ini luar biasa karena memang persoalan tentang jam masuk sekolah jam 5 pagi sudah menjadi sangat viral dan sangat identik dengan program kita pagi ini, viral. Ini luar biasa, dan menurut pandangan atau kacamata kami, saya melihat dari sisi tupoksi DPRD sebagai pembuat kebijakan atau aturan selama ini dan pemberlakuan masuk sekolah jam 5 pagi tidak pernah dikomunikasikan dengan lembaga DPRD. Paling tidak harus ada diskusi awal dengan komisi terkait tentang hal ini. Nah, tiba-tiba muncul kebijakan seperti ini menjadi sangat heboh, dan kami merasa bahwa seolah-olah siswa atau anak-anak kita menjadi kelinci percobaan untuk program ini. Mengapa? Karena tanpa ada regulasi, tanpa ada aturan yang membentengi persoalan ini, kok tiba-tiba langsung diterapkan sekolah jam 5 pagi. Sebagai seorang ibu yang juga mempunyai anak,
saya kira paling tidak ibu-ibu di rumah juga berpikir hal yang sama. Bagaimana jam bangunnya mereka untuk menyiapkan makanan, bagaimana membangunkan anak-anaknya. Misalnya saja dalam satu rumah ada 2 saja anak SMA, bagaimana repotnya seorang ibu. Sedangkan di satu sisi anak yang kita sekolah jam 7 saja, ibu sudah sangat repot dengan segala aktivitasnya. Nah, sekarang di sisi lain jam 5. Bagi saya ini adalah kemerdekaan yang terpasung. Kemerdekaan yang terpasung, sedangkan di satu sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Merdeka Belajar, tetapi kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur justru memasung kemerdekaan belajar bagi anak itu sendiri. Kenapa saya bilang terpasung? Karena sebuah program yang menyangkut banyak orang harus didiskusikan terlebih dahulu dengan segala macam unsur yang ada, seperti yang diuraikan oleh Bapak Prof tadi. Ada unsur sekolahnya, ada unsur orang tuanya, ada unsur anaknya, ada unsur tenaga pendidikannya, dan semua unsur atau semua stakeholder yang bicara soal pendidikan harus dipanggil untuk diskusi secara bersama-sama. Nah, ini kita semua dikagetkan dengan sebuah, ya kita boleh katakan kebijakan, karena tidak ada regulasi terkait dengan sekolah masuk jam 5 pagi yang sudah diundur menjadi jam 5.30. Jujur, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Komisi 5 sudah memanggil Pak Kadis, Pak Linus Lusi untuk memberikan penjelasan terkait hal ini tanggal 1 Maret kalau saya tidak salah di RDP Komisi 5. DPR sudah mengatakan ini harus dikaji dulu, dengan kata lain dikaji dulu, dan otomatis menolak kebijakan ini. Tetapi Pak Linus dan sudah diketuk palunya waktu itu, tapi Pak Linus dan langsung menyatakan DPR tidak setuju, kami tetap jalan. Nah, ini bagi saya sebuah pembangkangan terhadap lembaga legislatif yang selama ini menjadi mitra pemerintah. Karena menurut undang-undang, pemerintah daerah itu kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Bicara soal kepentingan masyarakat banyak atau bonum komune dibicarakan bersama-sama. Nah, ketika ada OPD yang membangkang seperti ini, saya kira harus hati-hati ke depannya, karena ini sikap yang tidak bagus, yang menunjukkan bahwa tidak saling menghargai sebagai mitra yang ada di lembaga DPRD Nusa Tenggara Timur. Dan ini catatan penting, catatan kritis bagi Dinas P&K terkait dengan hal ini, karena baru pernah terjadi di lembaga ini ada OPD yang membangkang keputusan yang telah dijatuhkan oleh DPRD, dalam hal ini Komisi 5. Karena waktu itu ketua komisi sudah menutup sidang, mengetuk palu, tapi Pak Linusnya masih bercelote bahwa tidak, tetap kukuh dan kekeh akan mengeksekusi kebijakan ini, dan kenyataan tetap jalan sekarang. Dulu Pak Profesor dan Pak Isom serta semua pendengar katanya rencananya ada 10 sekolah, 5 SMK, 5 SMA. Kaget ada cuma 2 sekarang, SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 1. Sekarang lagi sudah cukup hanya kelas 3. Pertanyaan yang kami lontarkan adalah begini, ini kan tidak lama lagi nih kelas 3 melakukan ujian nasional atau apa istilahnya. Di lain sisi diperhadapkan dengan situasi dan kondisi harus masuk jam 5 pagi. Bagi kami dan semua orang ya, tidak selamanya masuk pagi itu memberikan sisi pintar bagi siswa yang bersangkutan. Ada banyak faktor, bukan masuk jam 5 pagi terus dia pintar. Kalau misalnya kesejahteraan guru-guru tidak pernah dieksekusi dengan baik, bagaimana dia bisa ngajar? Sekarang saja TPP masih tertati-tati, apalagi sertifikasi juga Senin Kamis. Mari kita bicara soal ornamen-ornamen penunjang pendidikan, misalnya sarana prasarana, kesejahteraan para guru, materi apa yang harus disiapkan para guru. Kolaborasi dari semua ini menjadi sebuah titik yang pas untuk mencerdaskan siswa kita, bukan memajukan sekolah menjadi jam 5.30, dan itu
penelitian dan di mana-mana semua orang bicara soal itu, karena otak anak itu tidak bisa berfungsi pada jam itu. Bukan tidak berfungsi apa ya, Prof ya, artinya bahwa kecerdasan itu muncul pada saat jam 9 pagi. Ya, saya kasih contoh SMA Timpolmas itu. Mereka sekolahnya jam 9 pagi dan keluarnya jam 4 kalau tidak salah, atau jam 5. Sehingga bagi mereka ada ruang untuk orang tua menyiapkan bekal untuk mereka makan siang. Dan saya baca juga di media sosial, Timpolmas itu singkatan dari tim Olimpiade Sains, karena mereka juara waktu itu. Iya. Dan seragam pun mereka hanya Senin saja yang pakai ini. Tapi selain itu mereka menjadi sangat merdeka dalam mengecap pendidikan di Timpolmas. Nah, ini diperhadapkan dengan sekolah-sekolah negeri yang harus masuk jam 5.30. Ya, kita lihat sajalah seperti apa. Tetapi sebagai anggota DPRD, kami sudah melakukan tugas dan fungsi kami sesuai dengan regulasi, melakukan pengawasan, menetapkan anggaran dan menetapkan aturan. Dan sekali lagi saya melihat bahwa ini sebuah pembangkangan yang hebat dari Dinas P&K terhadap keputusan yang diambil oleh DPRD, dalam hal ini Komisi 5 pada saat RDP per 1 Maret. Itu Bung Iso. Ya, luar biasa. Ini suara-suara Sri Kandi dari Gedung Sosando. Ya, memang Gedung Eltari ya. Ya, memang tidak banyak. Ada 65 anggota DPRD di sana, tetapi tidak banyak yang bisa bersuara kritis seperti ini. Dan Ibu An ini salah satu orang yang selalu mengkritisi, khususnya di bidang pendidikan. Dan ini kita butuhkan figur-figur yang seperti ini ya, representasi rakyat NTT. Saya menangkap tadi ada hal yang menarik ya, pembangkangan dari Dinas Pendidikan. Ini memang keterlaluan ya, keterlaluan. Sudah RDP, sudah ada hasilnya, sudah diketok oleh palunya oleh ketua komisi, tetapi beliau mengatakan ya kami tetap jalan. Ini memang pembangkangan yang luar biasa dan ini keterlaluan. Saya pikir lembaga DPRD tidak boleh permisif dan bersikap diam. Harus ada tindak lanjut ya, harus ada tindak lanjut dan bisa menggunakan hak-hak yang melekat dengan lembaga DPRD ya. Ada hak angket, ada pansus dan lain-lain. Ini kadis yang macam begini harus diberi pelajaran ya, supaya jangan mencederai relasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Oke, Bapak Prof, tadi menarik sekali ya bahwa pemberlakuan kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi ini seperti menjadikan peserta didik dan para guru itu kelinci percobaan. Ya, uji coba. Lalu karena tidak ada basic saintifiknya, tidak ada kajian studi analisisnya berkaitan dengan kebijakan ini, maka suka-suka hari ini seperti ini, besok rubah seperti ini, lusanya bagaimana. Jadi ini yang menimbulkan pertanyaan di publik. Ini kajian yang serius atau memang hanya sekedar membuat sensasi? Nanti sebelum kita menerima penelpon, mungkin Bapak Prof bisa menjelaskan sedikit ya berkaitan dengan pertama, apakah memang ada relasi nih antara sekolah jam 5 pagi dengan kecerdasan? Ya, Bapak Prof ini kan sudah sampai profesor nih, apakah memang betul dulu Bapak sekolahnya jam 5 pagi, makanya sudah jadi profesor nih? Lalu yang kedua, ya ini kan dari aspek kurikulum merdeka, apakah ini dengan sengaja pemerintah NTT melawan ya, membangkang terhadap pemberlakuan kurikulum merdeka? Karena dengan tindakan seperti ini artinya membuat seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu An ya, membuat anak-anak tidak merdeka. Silakan Bapak Prof komentari sedikit sebelum kita memberi ruang kepada para pendengar kita. Ya, ada 3 hal yang masyarakat kita miliki saat ini. Pertama, sikap permisif. Yang kedua, cepat lupa. Ya. Dan yang ketiga, pola paternalistik kita yang kuat. Ya. Itulah ketiga hal yang menjadi instrumen orang-orang dalam tanda kutip ya, untuk menciptakan sesuatu yang tidak
proporsional, ya. Lalu kemudian orang yang menjadi objek itu cepat lupa, sehingga akhirnya semua permisif. Oh, ini ternyata baik atau tidak baik sudah tidak jadi penilaian lagi. Akhirnya diam. Diam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang dipersiapkan untuk tahun 2014 itu efektif berlaku di semua sekolah, ya. Itu salah satu poin pentingnya itu begini bunyinya: kepala sekolah bukan pemegang otoritas tunggal, dan siswa belajar dalam keadaan tidak ada tekanan, tidak ada kekerasan, dan tidak ada keterpaksaan. Itu bunyinya, ya. Mungkin kalau kepala dinas belum lihat itu, minta dilihatlah itu, karena itu penting, ya. Mengapa penting? Siswa tidak lagi sebagai objek sekarang, siswa sebagai subjek, ya. Karena sebagai subjek, siswa juga dimintai pendapatnya, ya. Apalagi dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan keseharian dia, tidur, bangun, ya, berkreasi, macam-macam, itu harus tanyakan kepada dia, apakah Anda bisa dalam kondisi begini, Anda sepakat tidak, ya itu. Tapi sekali lagi paternalistik itu yang menggugurkan semuanya, ya kan? Nah, yang bapak-bapak ini kan selalu, ya sudah, pokoknya apa yang kita bilang pasti mereka ikut, ya. Lalu kemudian yang menjadi objek ini juga, ya, permisif, ya. Lalu kemudian 1-2 hari itu lupa, ya. Tadi pagi siaran di televisi, ya, siswa ditanya, apakah Anda sudah merasa enjoy dengan sekolah jam 5.30? Mereka menjawab, ya senang Pak. Ya senang itu kan segelintir orang yang ditanya, sampelnya tidak representatif juga bisa saja, ya, mestinya tidak demikian. Hasil dari survei yang menunjukkan bahwa orang sepakat dengan sekolah jam 5.30. Hasil riset di Indonesia, di berbagai negara di dunia, jam 4 sampai dengan jam 6, jam 4 sampai dengan jam 6, ya, itu waktu belajar yang paling rendah, kualitas perolehan bahan belajarnya. Jadi ada paling lembah yang paling dalam, ya, itu jadi kalau grafik, ya, orang belajar grafik paling tinggi itu jam 9 sampai jam 14, dia turun itu paling bawah adalah jam 4 sampai dengan jam 6. Nah, kita sekolah jam 5 atau setengah 6, itu siswa masih ada di grafik paling rendah itu. Ini riset, ya, ini riset. Nah, riset mungkin nanti mereka bisa baca tuh riset ini, riset bukan riset ini riset Amerika di Universitas Illinois, ya. Itu kan bukan main-main, bukan riset di begitu, kira-kira begitu Pak Iso. Ya. Baik, kita buka line telepon, silakan untuk yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Ko Joni Pasir Panjang yang punya semangat nih. Ko Joni Pasir Panjang, ya. Selamat pagi Joni, salam sehat. Salam sehat. Silakan Ko Joni. Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Ya, selamat pagi Pak Joni. Ya, kita mau bicara ada dua sisi, ya, di sisi akademis dengan politis. Jadi kebetulan dua-dua sudah hadir, jadi lengkap. Kayaknya ada sedikit toleransi ada gitu. Siap. Jadi baik, tadi Pak narasumber sudah katakan, ada dari yang beta tangkap itu ada 3 aspek, ya, dari sisi etika, estetika, dan sosiologi. Nah, kalau kebijakan ini itu harus disiapkan. Yang pertama itu sistem, instrumennya dan infrastruktur. Termasuk di situ ada bis antar jemput, ya. Bis antar jemput, dari sisi keamanan juga ada. Nah, kalau kita melihat ini, saya belum tahu ini kira-kira sudah ada rapat bersama dengan orang tua siswa dengan pihak sekolah atau belum. Saya dengar itu waktu wawancara di anak-anak, itu pasti anak-anak yang sudah ditunjuk. Artinya harus membela si A, si B. Nah, ini kalau dilihat dari sisi ini,
ini kepala sekolah juga menjadi dilema. Ini kalau saya tolak berarti jabatan hilang. Ya. Sudah pasti ini. Ini kita punya negara ini, siapa yang urus coba? Itu dari sisi akademis. Jadi kalau bisa Om Iso bisa diundang itu IKI dengan Ombudsman supaya dialog ini bisa diteruskan begitu. Baik. Itu usulan dari beta. Yang kedua dari sisi politik. Ya Ibu Ana, beta kalau kotong lihat kita tidak boleh berpolitik. Tapi kalau belajar politik boleh, kapan saja, di mana saja itu bisa. Siap. Ya siap, itu Om Iso betul lebih tahu itu. Jadi kalau kita pasang satu bendera di Trilolok itu pasti dilarang, pasti kena tegur. Tapi kalau pasang semua bendera, itu artinya sosialisasi, belajar begitu kepada masyarakat bahwa itu sudah kita belajar politik di situ. Nah Ibu Ana, ini terkait dengan RDP, tentu ada semacam catatan kritis. Kalau di Kota Kupang itu dewan semua itu punya taring tajam sekali. Tapi kalau di DPRD provinsi ini, aduh, potong mau bilang ke mana ya. Ini taringnya mungkin diasah dulu gitu. Kalau spesialnya hanya Ibu Ana saja yang bisa di Komisi 5 nih, yang bisa memperhatikan aspirasi daripada orang tua siswa. Jadi 17 Oktober ini kan sudah dekat toh. Biar kebijakan itu biar dia berlalu begitu saja. Nah, yang menjadi pertanyaan, di mana program-programnya dulu itu? Yang mau kasih sekolah anak di luar negeri, itu kelor dengan Marungga yang bilang supi Argentina, Jepang, itu harus tunggu di sana. Ya, ini sana jadi ekspor, suruh anak-anak bawa ke sekolah, makan di situ, itu dalam kelor sampai muntah-muntah. Sedangkan yang lain dong ada makan ini capcay dong nih. Di pertemuan di sana-sana makan capcay. Wah, luar biasa. Ya, Om Iso, sana perlu ketawa. Ini sangat miris ya. Siap. Ya, itu mantap itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Beta kira cukup ini, nanti beta akan tambahkan. Beta cukup menghargai para narasumber hari ini, pagi ini. Terima kasih, selamat siang dan merdeka. Terima kasih Ko Joni dari Pasir Panjang. Ya, ini menjadi penelpon pertama dalam acara Viral NTT hari ini, Sabtu 4 Maret 2023. Ya, ada dua hal tadi ya. Nanti sebentar akan direspon oleh para narasumber kita. Ya, kesempatan berikut mungkin ada yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Isodorus yang ganteng. Wah, selamat pagi. Ini suara saya kenal nih. Ini selamat pagi juga Pak Prof. Ya, selamat pagi. Dan selamat pagi juga Ibu DPR yang baik. Selamat pagi orang tua. Ini dengan Miller Kause di Jalan Salak, RT 17 RE 007, Kelurahan Pura, Kecamatan Molafa, Kota Kupang, NTT. Jelas, nama saya sudah jelas. Apalagi pengantarnya sudah panjang nih. Jelas. Silakan Pak Miller, silakan. Sangat jelas. Baik, saya terima kasih untuk Pak Prof dan Ibu DPR ya. Ibu Ana. Ibu Ana ya. Selamat pagi dan Bapak Isidorus. Saya secara pribadi saya menolak. Kan memang dari awalnya itu berita-berita saya sudah menolak karena menolak secara pribadi. Sebenarnya pemimpin ini mengerti tapi tidak memahami. Kenapa saya bilang mengerti? Mengerti aturan tapi sengaja tidak memahami agar supaya bikin publik ini supaya hal ini lubang-lubang yang lain ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya di dalam pendidikan ini tidak ada dari dulu, soalnya ada yang paksa jam 5 pagi harus di sekolah. Karena sengaja atau tidak sengaja ini sudah mengambil hak dan kewajiban. Sebenarnya pemimpin itu harus perhatikan tentang kesenjangan guru dulu, kesenjangan itu sekolah dulu, perbaiki dulu, baru terapkan ini. Kalau motor penggeraknya tidak dikasih makan yang 4 sehat 5 sempurna, mana bisa anak pintar. Jadi harus berpikir yang orang bilang relatif. Jangan pakai ini zaman Hitler lagi begitu. Karena begini. Jadi terima kasih.
dia punya kata sederhananya begini, Pak Isidorus dan Pak Prof dan Ibu DPR, saya ini orang tidak sekolah, tapi saya sekolah itu dari pengalaman. Yang perlu diperhatikan itu adalah kesehatan. Bagaimana orang bisa mau mendapatkan pendidikan ketika orang pun kesehatan itu terganggu? Itu yang faktor yang pertama untuk jam 5 pagi untuk anak-anak masuk sekolah pagi. Yang kedua, masa orang lagi tidur dia menerima satu bisa dapat menyerap pendidikan atau mengajar dari seorang guru. Itu kan harus perhitungkan itu. Yang berikut adalah sebenarnya ini hanya bilang uji coba. Jadi saya sangat setuju kata Pak Prof dan Ibu itu tadi mengatakan bahwa ini kelinci percobaan, tapi salah dia punya tempatnya. Karena sebenarnya mesti lihat ini ada banyak masyarakat, ada program-program masyarakat yang lain atau di daerah-daerah lain yang termiskin, itu harus dipikirkan. Jangan pikir pendidikan. Dan pendidikan ini saya mau tanya Pak Prof dulu. Apakah ada undang-undang pendidikan yang harus masuk jam 5 atau tidak? Itu pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Prof. Yang kedua pada Ibu DPR. Ibu Ann Colin. Apakah ada undang-undang juga atau sebelum ada terobosan ini ada koordinasi secara pribadi atau secara kedinasan, atau jangan-jangan ini hanya ambil kebijakan karena ada pembangkakan di dalam anggaran pendidikan supaya ada program supaya pakai anggaran semua. Itu orang Kupang bilang begitu. Jadi harus ada banyak sisi yang mungkin ada terselubung di situ. Jadi yang berikut adalah saya juga memohon pada Ketua DPR, untuk Ketua DPR Provinsi NTT harus melihat ini. Jangan hanya tutup mata dan tutup mata sebelah. Harus buka mata dua-dua. Karena ini menyangkut kenyamanan pendidikan, bukan soal pribadi. Kenyamanan dan orang mau ingin mendapatkan pendidikan. Bukan hanya soal orang jual sayur hari besok. Bapak Miller yang luar biasa sudah memberikan catatan-catatan dan pertanyaan ini. Kita sudah tangkap poinnya, nanti akan direspon oleh para narasumber kita, Bapak. Terima kasih banyak. Untuk Pak Isidorus, Pak Prof, dan Ibu Ann Colin, dengan rendah hati saya mohon maaf kalau bila ada kata yang salah. Inilah bentuk dari perasaan saya. Terima kasih banyak. Indah penuh santun, Miller Kauses, keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipuras, Kota Kupang. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Miller ya sudah memberikan beberapa respon. Ada yang mau bergabung lagi? Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Iso, selamat pagi kedua narasumber. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mama Betsy. Iya, selamat pagi. Silakan. Luar biasa ya, ide dari pemimpin kita Gubernur NTT. Sangat wow. Dari dulu yang kami tahu, apalagi kami sebagai seorang mama nih, kami kalau anak-anak mau ke sekolah ini masuknya jam 7.15, dari setengah 5 pagi kami sudah bangunkan anak-anak. Dan kami pun sudah ikut bangun untuk bekerja dalam rumah tangga, masak, persediaan untuk suami, untuk anak-anak harus berangkat. Ide dari gubernur ini sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau gubernur memberikan ide harus masuk jam 5 pagi, terus itu hari masih gelap loh. Apalagi kalau Monotape ini hutan. Memang kami tahu kalau programnya idenya untuk sekolah unggulan.
dari awal ada 10 sekolah yang harus diprioritaskan untuk masuk sekolah unggulan. Tapi dengar-dengar sudah kembali ke 2 sekolah, SMA 1 sama SMK Negeri 6, SMK 6. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Beci? Iya, begini Bapak. Jadi dari dulu itu, walaupun idenya baru sekarang, tapi yang kami tahu untuk programnya, idenya dari Bapak Gubernur itu untuk sekolah unggulan, itu orang-orang atau kakak-kakak atau kita-kita yang dari dahulu itu sudah sekolah di kampus Universitas Indonesia, UGM, dan kampus Surabaya. Itu sudah dahulu ada sekolah sampai termasuk profesor dokter. Jadi bukan baru sekarang baru punya ide untuk sekolah unggulan. Jadi kalau untuk menurut pendapat saya sebagai seorang mama, itu melihat dari keselamatan anak-anak yang harus sekolah, ke sekarang sudah pindah lagi ke jam 5:30. Berarti ini usulan yang terburu-buru. Tidak ada kesepakatan dari pemimpin kita sebagai penguasa, pemilik penguasa. Jadi, baik, Mama Beci, terima kasih. Saya sudah Bapak, sebentar Bapak. Masih ada ya? Langsung ya. Yang saya ingin tanyakan, kalau begitu Bapak Gubernur sebagai pemimpin harus menyediakan untuk keselamatan dari rumah ke sekolah. Terus berikan penjemputannya bukan gratis ya Pak ya, bisa ya kalau 5.000 lah satu hari pergi pulang untuk anak-anak sekolah. Dan kedua, asrama untuk anak-anak. Biar kedua sekolah itu, biar mereka masuk jam 5:30 mempunyai asrama, sehingga kita itu sudah takut, sebagai orang tua sudah takut untuk keselamatan anak-anak itu. Jadi Bapak Gubernur tolong ambil kebijakan, Ibu DPR harus kerjasama, harus saling sharing. Jangan hanya karena penguasa ambil keputusan yang diam-diam sendiri-sendiri. Wow banget Pak Gubernur. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mama Beci yang ada di Manutapen ya. Oke, ya. Halo, selamat pagi. Ya, ada pesan suara ya, voice note ya, kita dengarkan. Silakan Pak Ter. Dari Amerika. Oh ya, ini suara langsung dari Amerika. Ya, silakan Pak Ter. Selamat pagi untuk pendengar Radio Trilolog yang setia. Ini di Tampa, Florida, sudah jam di Florida 8, ya. Jam 8 malam ya. Saya mau coba nimbrung sedikit tentang berita yang sangat mau bilang viral ya. Sangat ya untuk provinsi NTT yang baru-baru ini diluncurkan oleh Pak Gub. Dua hal penting dalam setiap keputusan itu yang saya mau tegaskan itu, pertama itu tujuan, dan yang kedua cara. Pasti saja setiap pemimpin punya tujuan tertentu yang sangat positif untuk memajukan, entah itu di bidang gereja atau bidang pemerintahan, punya tujuan yang baik untuk memajukan masyarakat atau umat. Tapi yang hal yang kedua yang harus perlu diperhatikan adalah caranya. Sehingga itu kalau tujuannya baik tapi tidak didukung dengan cara yang baik, itu akan membatalkan sendiri tujuan itu sendiri atau intensi dari perbuatan atau niat baik itu sendiri. Saya sangka itu niat baik atau tujuannya baik, bahwa mau melatih disiplin, mau kemudian bisa mempersiapkan itu anak-anak NTT masa depan yang baik. Tapi kembali pada caranya atau metode pelaksanaannya, sehingga banyak yang sudah komentar ya perlu itu kajian yang matang sebelum tujuan itu diimplementasi. Seperti macam di Amerika ya, sudah sekian lama pendidikan di sini sangat keren. Macam pagi-pagi, bahkan di sini orang sekolahnya mulai sekitar jam 7.30.
Jam 7.30. Ada school bus yang jemput dari daerah-daerah tertentu dengan jalurnya masing-masing. Kemudian mereka dibawa pagi-pagi, di drop ke sekolah, kemudian mulai disiapkan breakfast. Kemudian itu sampai jam 12 mereka makan siangnya di sekolah. Terus jam 2.30 mereka keluar, tapi ada yang masih tinggal di sekolah untuk kerjakan tugas-tugas sekolah kalau orang tuanya belum bisa jemput saat masih di guru-guru khusus yang mendampingi mereka untuk pengerjaan PR, sehingga jam 5 waktu mereka keluar dari kantor atau kerja baru dijemput. Itu yang saya mau tekankan, tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak baik untuk melakukan itu akan membatalkan kembali niat baik kita. Tinggal anjuran saya yang sangat sederhana. Tujuan itu baik, tetapi cara juga untuk implementasi juga harus mendukung. Dan terima kasih. Baik, ya terima kasih Pater. Salam ke Florida, Amerika. Ya. Selamat malam ya, untuk di sana sudah malam. Ya itu kita sudah dengar ya yang disampaikan oleh Pater. Di sana Amerika ya, negara yang sudah sangat maju, orang sekolahnya jam 7.30. Kita di NTT mau coba-coba jam 5 pagi. Oke. Ya terima kasih Pater Aguseran. Ya, Bapak Prof, kita tambahkan satu yang mau bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Isidorus. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi. Salam Bapak kembali Pak Isidorus. Ya, Opa Nino, silakan Opa. Luar biasa, tadi saya sudah mengikuti dari awal sampai dengan saat ini. Luar biasa sekali. Sekolah jam 5 pagi ini, Bapak narasumber dengan Ibu narasumber, saya pikir pemerintah ini terlalu buru-buru ambil satu sebenarnya bagus, tapi harus berpikir yang matang. Ya. Kalau yang saya, karena apa? Kalau yang saya lihat itu sekolah jam 5 pagi terus diubah menjadi jam 5.30 ini saya pikir ini bahaya juga. Yang kedua atau selanjutnya ini para kepala dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, saya pikir ini luar biasa. Kalau memang seorang guru berarti tahu tugas itu seperti apa, dan para kepala sekolah yang menerima kebijakan ini banyak hal yang harus dirombak di sekolah. Kenapa sampai saya bilang itu? Roster sudah berjalan, jadwal sudah berjalan. Kerja roster ini susah sekali. Yang berikut itu, paling sedikit itu di sekolah itu, ketua komite harus tahu, karena dia itu Pak Isidorus bersama Bapak narasumber dan Ibu narasumber yang pegang peranan di sekolah itu adalah ketua komite. Ya. Mengapa dia dilibatkan? Saya di musyawarah bersama sahabat yang di atas dengan Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur, komite sekolah. Kalau ada sekolah yang terdiri semewah pun tapi tanpa sisa, kita percuma. Baik, silakan Opa, satu lagi ya. Ya, yang berikut menurut saya pejabat-pejabat yang ada di Nusa Tenggara Timur termasuk Bapak narasumber dengan Ibu narasumber
apakah dulu sekolah jam 5? Oke, ya ini pertanyaan yang menarik ini, Opa. Dan ya, saya pikir yang Opa sampaikan tadi kita sudah tangkap ya, ada 3 poin. Nanti akan direspon oleh narasumber kita. Ya. Dan yang berikut itu Pak Isidorus, lebih yang bagus macam tadi yang saya tangkap. Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah diketuk palu dari Dewan Provinsi, tapi malah masih melawan. Lebih bagus tidak usah pakai Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau menurut diangkat saya, lebih yang bagus itu guru itu diperhatikan dengan karena apa ya, menurut saya itu kalau guru itu diperhatikan tunjangan lebih baik. Karena apa? Guru itu pahlawan. Ya, kita sudah. Dan semua pintar-pintar yang ada di Nusa Tenggara, termasuk Pak Isidorus dengan Bapak narasumber dengan Ibu. Ya, baik Opa. Karena guru. Halo. Ya. Terima kasih Opa ya. Kita sudah menangkap poin-poinnya, nanti akan kita respon nanti ya. Para narasumber sudah mencatat poin-poinnya, nanti sebentar akan kita respon. Para pendengar setia Radio Trilolog yang saya kasihi, di sesi pertama ini kita sudah mendengarkan kurang lebih ada 5 penelpon ya. 4 dari dalam negeri dan 1 dari luar negeri ya. Pertanyaan, pernyataan, pendapat yang bernas-bernas nanti sebentar akan direspon oleh 2 narasumber kita. Tapi sebelum itu kita jedah ya, kita akan diselingi dengan yang berikut ini. Ya, kita lanjut lagi. Para pendengar setia Radio Trilolog yang bisa menjangkau siaran kami di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ada 5 penelepon yang sudah memberikan respons atas kebijakan mulai sekolah jam 5 pagi. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi pernyataan dan pertanyaan mereka. Saya memberi kesempatan yang pertama kepada Ibu An selaku anggota DPRD Provinsi NTT ya. Tadi dari beberapa penelpon pasti sudah bisa merekam harapan-harapan dari para penelpon. Juga ini representasi suara-suara publik. Kalau sudah ada RDP dan Kepala Dinas Pendidikan tidak merespon itu, ya apa yang harus dilakukan oleh DPRD Provinsi sebagai sebuah institusi seperti itu. Dan juga ada catatan-catatan lagi termasuk infrastruktur pendidikan dan beberapa hal lagi. Silakan Ibu An merespon. Baik, terima kasih Pak Iso. Kembali lagi saya menyapa selamat pagi untuk kita semua, para pendengar di mana saja berada, khususnya para penelpon yang telah mengisi acara viral kita pagi hari ini. Bung Joni di Lasiana ya tadi? Di Pasir Panjang. Oh, di Pasir Panjang. Terima kasih banyak, kritikannya cukup lumayan pedas ya. DPRD NTT tidak punya taring nih. Tapi ini masukan yang sangat berharga, berarti bagi kami. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kerja-kerja DPRD sudah kita eksekusi dan kita jalankan sesuai dengan tupoksi kami, menetapkan anggaran, menetapkan aturan, dan juga melakukan pengawasan. Ini kami mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, baik yang berada dalam provinsi ini maupun di luar provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di luar negeri. Pater, selamat pagi, selamat malam ya Pater di Florida. Kami mau menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak pernah didiskusikan dengan kami sebagai DPRD di provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kita tahu undang-undang mengisyaratkan pemerintah daerah terdiri
eksekutif dan legislatif. Tapi kebijakan ini kami sama sekali tidak pernah dikasih tahu. Kalau dikasih tahu berarti kami harus menyampaikan kepada pemerintah untuk didiskusikan terlebih dahulu. Jangan dijadikan kelinci percobaan begitu. Tapi karena sudah terlanjur ada, maka pimpinan DPRD dalam hal ini Ibu Ketua dan para wakil ketua melalui Komisi 5 yang membidangi mitranya adalah Dinas Pendidikan memanggil untuk melakukan rapat dengar pendapat, dan RDP itu terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret, dan secara tegas DPRD NTT menolak dan disuruh untuk melakukan kaji ulang terkait dengan kebijakan ini karena regulasinya tidak ada dalam mengeksekusi kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Jadi kerja-kerja DPR sudah kita lakukan dengan baik dan benar, dan titip salam tadi untuk Ibu Ketua DPRD, kami akan sampaikan Ibu Ketua cukup responsif terhadap hal ini, tetapi tentunya di DPRD kita punya mekanisme. Kita tidak sekedar langsung ini dan langsung eksekusi, tapi kita punya mekanisme, dan mekanismenya adalah RDP dengan Komisi 5 yang membidangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa baru kali ini terjadi ada OPD yang menolak apa yang disampaikan oleh Komisi 5. Nah, ini kita sebut dengan, saya pikir, pembangkangan juga nih. Dan kalau misalnya masih ada ruang, ada mekanisme yang harus kita tempuh lagi selain ini, maka kita akan diskusi bersama pimpinan AKD dan juga pimpinan fraksi untuk melihat semua persoalan, termasuk persoalan masuk jam 5 pagi ini yang sudah digeser menjadi 5.30, menjadi hal yang luar biasa, yang menyakitkan banyak orang, membuat sedih banyak orang, dan membuat kecewa banyak orang, khususnya para ibu di rumah dan juga anak didik yang menurut saya mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam mengeksekusi kebijakan ini. Sedangkan di satu sisi kita semua tahu, Pak Iso, Pak Prof, bicara tentang pendidikan itu banyak yang ada di dalamnya, banyak sekali komponennya, stakeholdernya banyak sekali, resources pendukungnya juga banyak sekali. Tidak hanya sebuah kebijakan yang kaget-kaget kita buat kebijakan dan melibatkan banyak orang gitu. Dampak dari kebijakan ini kan menjadi hal yang tidak semua kita inginkan, termasuk anak-anak didik kita yang telah dilahirkan kurikulum merdeka, tetapi kita sama sekali tidak merdeka. Saya sering mengatakan ini pemasungan kemerdekaan terhadap anak-anak didik kita. Dan untuk kedepannya, sekali lagi, sebagai lembaga DPRD, kalau mekanisme yang pertama kita tempuh dan mengalami deadlock atau tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka ada mekanisme-mekanisme lainnya. Setelah dari sini, otomatis saya akan menghadap pimpinan untuk menyampaikan hal ini, sehingga akan diskusi lanjutan terkait dengan masuk jam 5 pagi. Dan juga untuk minta maaf, saya lupa lagi siapa lagi tadi, Bapak Miller di Oipura. Terima kasih banyak orang tua, ini luar biasa, tokoh kita yang telah memberikan masukan begitu banyak kepada DPRD terkait dengan kerja-kerja DPR. Terima kasih banyak, dan memang benar kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan dalam kaitan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi, karena ini menurut saya aneh dan juga lucu karena belum pernah terjadi dan baru terjadi di Nusa Tenggara Timur. Mungkin maksudnya baik, tetapi ornamen-ornamen penunjangnya belum disiapkan lebih baik lagi. Karena kita bicara soal pendidikan, kita tidak sedang mengatakan bahwa jamnya itu yang harus kita eksekusi, tetapi seluruh penunjang yang sudah kita uraikan tadi juga, termasuk para guru, sarana pendidikan, tenaga kependidikan yang mensupport para guru, itu juga masuk dalam komponen yang tidak terlepas dari semuanya, dari psikologinya seperti apa. Dan kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari semua penelpon tadi menjadi entry point yang menarik untuk didiskusikan di lembaga DPRD, sehingga kedepannya kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak, lebih cerdas
untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Juga Mama Betsy ya tadi. Mama Betsy, terima kasih banyak. Adik tadi ada usulkan soal bis dan segala macam. Saya kira itu juga menjadi sarana penunjang. Dan kembali lagi kita juga harus melihat postur APBD seperti apa. Nah, ini banyak sekali unsur penunjang dalam menerapkan kebijakan sekolah jam 5.30 pagi. Dan ketika saya tidak tahu, tidak disampaikan juga ini deadline-nya sampai kapan, uji cobanya ini sampai kapan. Kalau misalnya uji cobanya dalam 1 atau 2 minggu dan tidak berhasil, otomatis kita akan kembali seperti semula, Pak Iso, Pak Prof. Kita tidak bisa memaksakan situasi dan kondisi yang jelas-jelas tidak berhasil pada saat mereka katakan uji coba tadi, dan kita sebut sebagai kelinci percobaan anak-anak didik kita. Dan banyak sekali video yang viral pada saat shooting dan segala macam, wajah mereka itu tidak menunjukkan wajah yang sumringah, wajah yang gembira. Sedangkan ruang kelas itu harus menjadi ruang kelas yang gembira. Iya, harus ciptakan ruang kelas yang gembira untuk mereka bisa menerima pelajaran dengan baik. Karena kalau ada intimidasi, ngapain belajar? Kalau mendingan lihat dari Google dan baca sendiri kan. Buat apa pergi sekolah kalau sekolah sendiri tidak bisa menciptakan hal yang gembira untuk menunjang pendidikan itu sendiri. Karena secara psikologi kalau anak didik itu tertekan, Prof, ya itu ilmu yang dia dapatkan juga tidak pernah masuk ke otaknya. Mungkin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, karena dia dalam keadaan situasi yang tertekan. Bisa juga belum makan pagi karena kelaparan. Jadi banyak faktor yang tidak bisa menunjang sekolah jam 5 pagi. Tidak boleh, karena itu sekali lagi bagi saya sangat krusial dan tidak akan menghasilkan anak didik yang wah seperti yang digadang-gadang oleh Bapak Gubernur, dalam hal ini juga Kepala Dinas PDNK, bahwa harus nanti mengikuti kuliah di universitas negeri ternama di Indonesia, bahkan yang di Amerika. Pengalaman membuktikan banyak orang sudah mengikuti seperti itu, tapi bukan sekolah jam 5.30 pagi. Iya, jadi kadang-kadang kita tidak berkaca pada pengalaman dulu yang tidak menggambarkan seperti itu. Sedangkan dari dulu kita semua diajarkan bahwa pengalaman harus menjadi guru yang terbaik, tapi kita tidak melihat pengalaman itu menjadi guru yang terbaik, dan kita membuat hal-hal yang menurut saya aneh di tengah kekisruhan postur APBD yang morat-marit dan segala macam, tapi kita melahirkan kebijakan yang saya kira sangat tidak responsif terhadap seluruh komponen yang bicara tentang pendidikan itu sendiri. Lebih baik tingkatkan saja mutu kualitas guru, tingkatkan saja sarana prasarana penunjang, mungkin komputernya sudah rusak atau segala macam, tingkatkan saja prestasi anak baik melalui ekstrakurikuler maupun sekolah kursus-kursus lainnya, daripada kita memajukan sekolah dari jam 5 awalnya dan sekarang jam 5.30. Tetapi Pak Prof, Pak Iso dan semua yang ada di rumah, saya mau menyampaikan bahwa DPR sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang, tetapi ditolak oleh Pak Kadis, dan sampai dengan saat ini kan masih tetap menjalankan kebijakan itu 5.30 masuk sekolah. Dan saya pikir sekali lagi bahasa saya ini sebuah pembangkangan, dan ini sejarah baru di lembaga legislatif. Saya memang baru menjadi DPRD dan sudah 4 tahun, dan baru pernah terjadi ada OPD yang palu pimpinan sudah ketuk, tetapi dia berani menyampaikan bahwa dia menolak. Nah, ini kan lucu juga, ini lucu dan tidak memberikan pelajaran yang baik, bagus dan benar kepada generasi penerus. Ternyata ini bisa kita lakukan. Nah, ini soal. Jadi Pak Iso, terkait dengan para penelpon tadi, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pikiran-pikiran cerdas dan gagasan-gagasan yang empirik yang disampaikan akan menjadi hal yang baik, hal yang bagus untuk kami di lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pasti bahwa Ibu Ketua sudah memberikan hal yang terbaik untuk persoalan ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu An yang sudah memberikan respon atas para penelpon kita.
Saya akan bacakan lagi, ada yang merespon melalui channel YouTube ya, dari Bapak Samuel Nitbani. Pendidikan zaman sekarang sudah tidak lagi tergantung sepenuhnya pada faktor tempat, waktu dan orang, melainkan pada metode, strategi dan media. Jadi manajemen waktu seperti itu sudah kurang relevan. Ya, terima kasih Bapak Samuel Nitbani yang sudah turut nimbrung dalam diskusi kita di Viral NTT pada pagi hari ini. Silakan Bapak Profesor merespon tadi dari para penelpon. Ada yang bicara tentang belum adanya feasibility study, tujuan baik tapi caranya salah, akhirnya mengaburkan tujuan, dan beberapa hal tadi yang disampaikan mungkin bisa direspon oleh Pak Profesor. Silakan. Ya, baik. Mengenai waktu, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan menteri, semuanya tidak pernah mengatur tentang waktu masuk jam sekolah. Akan tetapi di Indonesia mulai jam 6:30, ada yang mulai jam 8, itu semata-mata pertimbangan sosiologis sampai hari ini, ya. Karena itu maka sekolah sekarang ada yang masuk jam 6, ada yang masuk jam 7, ada yang 8, bahkan ada yang molor, ya, karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh, ya. Kepala sekolah membijaksanai dengan mengundurkan waktu mulai pembelajaran, ya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada batasan, tidak ada ketentuan, tidak ada regulasi yang mengatur tentang waktu. Nah, apakah kemudian tidak ada regulasi itu lalu kita sebebasnya menentukan jam 12 malam misalnya? Tidak lah, tidak. Kembali lagi persoalan sosiologis, ya. Pertimbangan ini kan dulu orang belum banyak penerangan, ya, lampu listrik belum ada, jadi orang pertimbangkan itu masuk sekolah jam 7 pagi. Nah, apa kontribusinya waktu itu terhadap kualitas? Saya pikir dari sisi yang ini saya mau tegaskan begini. Lebih baik kepala dinas itu mulai berkemas-kemas untuk menerapkan kurikulum yang sekarang ini sedang dipersiapkan ini untuk menuju ke upaya mengatasi yang disebut di kementerian itu sebagai learning loss dan learning crisis. Itu dulu, dan itu di NTT belum tampak, ya. Saya lihat belum tampak sama sekali. Ya, belum dijabarkan secara komprehensif, ya. Itu yang mesti difokuskan. Nah, jadi saya mau katakan ini mulai belok-belok fokus, ya. Harusnya kembali ke fokus mengenai bagaimana penerapan kurikulum yang baru ini, ya. Soal mutu, ya, tadi ibu siapa yang mengatakan begini, ya, dari dulu juga orang kuliah sampai di UI, UGM, ya, dari dulu, ya. Kalau saya cerita pengalaman saya, mungkin orang merasa tidak masuk akal. Saya adalah produk sekolah Tempo dulu, dan gedung sekolah saya adalah kandang kambing, ya. Nah, itu boleh ditelusuri, boleh dicek, ya. Nah, tapi bukan itu masalahnya, kan, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Sam Nitbani benar, ya. Sekarang ini butuh strategi apa, ya, bukan tempat, ya. Nah, kalau kita mau meningkatkan mutu, ya, di NTT ini, ya, saya ingin mengatakan kepada semua masyarakat NTT, ya, guru harus menjadi orang yang terdepan di dalam proses pembelajaran, dan karena itu guru harus diberi ruang, ya, untuk mandiri, merdeka, tidak boleh tertekan. Nah, sampai di sini saya tidak menemukan guru merdeka, karena di atas dia ada kepala sekolah, betul. Di atas dia ada kepala dinas, di atas dia ada gubernur dan bupati wali kota, ya. Itu yang menjadi persoalan. Dia sama sekali, ya,
kurang merdeka pada saat-saat tertentu. Maka mutu kita kemarin saya bicara di RRI, pembelajaran kita yang hasilnya diberikan oleh guru, ya, itu karena nanti dipengaruhi oleh ketakutan. Kalau saya beri nilai rendah, persepsi orang terhadap saya buruk, ya, citra saya buruk, saya tidak mampu mengajar. Karena itu saya harus kasih nilai tinggi, ya kan? Maka dari nilai tinggi yang hasil tidak otentik itu menyebabkan kita punya daya saing rendah. Saya selalu mengatakan kalau kita nih kalau di NTT kita masih oke. Kalau kita keluar NTT, ya kita sudah menjadi berhadapan dengan orang-orang yang jadi itu persoalan pendidikan kita. Jadi sebaiknya fokus dulu, ya, fokus dulu kepala dinas untuk membenahi upaya menerapkan kurikulum yang baru ini di tahun 2024 efektif berlaku, ya. Lalu kemudian kalau ingin, ya, ini ada program kebijakan yang disebut sebagai menyiapkan untuk sekolah-sekolah NTT menjadi sekolah unggulan di 200 kelompok 200 itu, ambil 2 sekolah, ya. Ya, itu mesti ada perencanaan yang matang, holistik. Mengapa? Apakah 2 sekolah ini sudah cukup diandalkan, dan apakah sesudah dia menjadi unggul dia bisa menciptakan sekolah-sekolah imbasnya, ya. Jangan sampai hanya 2 ini saja, ya. Yang lain terseok-seok, dananya tidak ada, gurunya terbatas, ya. Kalaupun guru ada, ya kualitasnya tidak optimal karena kesejahteraannya juga tidak optimal, ya. Jadi itu yang diperhatikan. Ada banyak faktor. Sekali lagi, karena faktor itu begitu komprehensif, begitu complicated, maka waktu itu tidak menjadi hal yang sangat tidak urgent. Ya. Jadi sekolah mulai jam 7 saja cukup, ya kan? Karena selama ini tidak ada masalah. Kebijakan baru akan muncul kalau hal-hal lama itu sudah tidak relevan lagi, menimbulkan masalah. Kalau yang lama tidak menimbulkan masalah, mesti ya dibuat apa? Buat yang baru. Baik. Kira itu, Pak Iso. Terima kasih Bapak Prof untuk responnya. Ya, para pendengar sekalian, kita mendengar lagi ada voice note, ya, voice note WhatsApp dari Dr. Carlos Maya, ya. Ya, ini bagi saya sangat tidak silakan. berdampak sama sekali. Karena apa? Cukup bekerja sama saja dengan Selamat pagi narasumber dan pendengar setia Radio Trilolog di Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Ya. Cukup booming memang beberapa hari terakhir ini terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi masuk jam sekolah 5 pagi. Saya kira semua masyarakat sudah cukup cerdas bahwa gubernur atau pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Semestinya harus mendengarkan atau mengikuti regulasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau minimal berkoordinasi dulu dengan Kementerian Pendidikan. Dan yang berikut adalah soal pendidikan formal, tidak sekedar kita cukup tahu, tapi harus kenal betul-betul. Karena ini pendidikan formal, bukan pendidikan non formal atau mengurus bisnis, ya. Yang berikut, boleh beride, berkreatif, boleh berinovasi, boleh berpikir untuk out of the box, keluar dari kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas-rutinitas yang biasa untuk menjadi luar biasa. Tetapi harus melakukan riset yang baik baru bisa diterapkan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi korban, ya, terlebih terkait dengan dunia pendidikan. Untuk pintar, ya, kalau untuk disiplin, biar dan disiplin, apalagi termasuk beliau menyampaikan bahwa untuk meningkatkan etos kerja harus masuk jam 5 pagi. Bagi saya sangat tidak berdampak sama sekali. Karena apa? Cukup bekerja sama saja dengan lintas sektoral, ya. Entah itu TNI dan Polri untuk melatih disiplin, bisa melalui kegiatan kepramukaan. Ini sangat baik sekali, ya. Tidak seperti, minta maaf, bukan ada sisi Orde Baru memang tidak baik, ada sisi yang baik, ya. Seperti pramuka di masa Orde Baru cukup bagus, ya. Melatih, mendidik, latihan kedisiplinan para siswa dalam
seminggu sekali misalnya, sehingga setiap sekolah ada gugus depannya, ya, gudep, untuk melakukan pelatihan kedisiplinan. Ada juga paskibraka, ya, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung masalah disiplin. Dan yang berikut saya mau membandingkan, karena saya membaca bahwa ada alasan dari Bapak Gubernur bahwa masuk jam 5 pagi sebenarnya adalah sudah bisa diterapkan di sekolah-sekolah Katolik selama ini, ya, yang berasrama seperti seminari dan sekolah Katolik lainnya di NTT. Saya mau memberikan beberapa pandangan bahwa Bapak Gubernur yang terhormat, soal pernyataan sekolah Katolik yang masuk jam 5 pagi, di sini saya kira Bapak Gubernur dan jajaran penyelenggara pendidikan tinggi harus pahami betul, karena sekolah dan tinggal di asrama, sebagai informasi untuk Bapak Gubernur, anak sekolah Katolik di asrama itu bangun jam 4.30, dilanjutkan dengan mandi pagi. Setelah mandi lanjut dengan misa pagi. Selesai misa lanjut makan pagi dan berangkat ke sekolah. Jadi bukan sekolah jam 5 pagi, tapi bangun lebih pagi. Jadi tolong dibedakan. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa sekolah lebih pagi biar cerdas dan disiplin. Ini juga sangat keliru. Sesat. Coba belajar dari negara maju, ya. Yang lagi booming lah, ya, negara Finlandia. Ya. Ini dianggap memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Namun siswa di negara tersebut berhasil menempati posisi nomor urut 2 dunia dalam hal membaca, matematika, sains, dan berbagai macam. Bahkan sekolahnya satu hari cuma 4 jam. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 1 siang. Ini coba dipertimbangkan. Nah, sekolah di Finlandia ini pun memiliki jam kelas, ya, seperti yang saya katakan tadi, masuk jam 9 pagi dan selesai jam 1 siang dengan waktu istirahat 15 menit setiap 45 menit pelajaran. Nah, alasan sederhana, anak-anak belajar dapat tidur cukup sehingga otak bekerja maksimal dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh para tenaga edukatif atau para guru. Nah, kecukupan tidur ini akan berdampak pada kemampuan anak, nah, untuk menyerap informasi. Sedangkan kurang tidur akan berdampak pada sleep disorder, ya, dan mempengaruhi kesehatan mental anak itu sendiri. Kita lihat bahwa di Finlandia itu, Pak Gubernur yang saya hormati, menjadi negara dengan nilai PISA-nya, ya, Program for International Student Assessment, itu tertinggi di dunia, yaitu program penilaian pelajar internasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun, itu dengan tujuan untuk menguji para pelajar yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, yang berikut soal rutinitas pagi ini juga yang Bapak VBL atau Bapak Gubernur NTT diduga, minta maaf, tidak mengalami. Sekedar informasi untuk Bapak Gubernur supaya tidak larut dalam kemiskinan akut. Anak-anak sekolah kita di kampung-kampung umumnya mengawali aktivitas pagi dengan bantu orang tua kasih makan, maaf, ya, babi, ayam, dan peliharaan lainnya. Dilanjutkan dengan timba air misalnya di tempat yang jauh untuk keperluan sehari-hari. Bantu orang tua ini dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, jadi kalau sekolah jam 5 pagi bagi anak yang jauh dia harus sudah berangkat jam 4 pagi, artinya dia harus juga sudah bangun jam 3 pagi atau jam 2 bahkan mungkin tidak bisa tidur karena takut terlambat. Karena sekolah kadang anak kita kadang ada yang sekedar lapor wajah, bukan lapor otak. Nah, terus kapan dia mau membantu orang tuanya? Padahal membantu orang tua seperti mengurus ternak dan peliharaan adalah cara paling tradisional untuk menambah atau memperbaiki tingkat ekonomi keluarga mereka. Bapak Gubernur yang saya hormati, data Badan Pusat Statistik, ya, kita perhatikan data Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia di Nusa Tenggara Timur itu 1.131.620 orang, data persisnya. Dipresentasikan kurang lebih 20% sekian lah persen dari total populasi penduduk NTT pada posisi Maret 2022. Nah, kita NTT ini posisi ketiga provinsi termiskin secara nasional. Ini yang harus dikerjakan, ya, yang harus dikerjakan Bapak Gubernur yang kami hormati. Bukan sibuk urus sekolah masuk pagi. Nah, dari sini jelas, ya, bahwa kebijakan sekolah pagi ini
minim riset, hanya kesepakatan, tidak melalui suatu kajian yang mantap dan tidak terbitkan secara melalui regulasi yang diterapkan. Karena toh dengan sekolah jam 7 pagi saja Pak, atau jam 8 pagi, ranking program International for Social Assessment kita pada kategori sains di Indonesia itu memperoleh skor cuma 396 Pak, jauh di bawah rata-rata skor OECD-nya sebesar 489. Indonesia bahkan menempati peringkat 9 dari bawah, ya, diikuti oleh 71 negara dan hanya sedikit lebih baik dari Arab Saudi. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Semoga menjadi pertimbangan Bapak Gubernur dan jajaran Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, agar ini sangat tidak produktif, terutama bagi orang tua, dan persoalan keamanan, ketertiban, kenyamanan ini sangat mengganggu sekali. Demikian, selamat pagi, saya Carlos Maya. Ya, terima kasih Pak Dr. Carlos Maya yang sudah memberikan catatan-catatan kritisnya berkaitan dengan kebijakan sekolah mulai jam 5 pagi. Ya, kita buka line telepon, mungkin ada yang mau bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Bapak Prof dan Ibu An. Ya, selamat pagi. Pagi. Ini dengan Oma Angel dari Obobo. Ya, selamat pagi Mama Angel. Iya, selamat sama-sama. Silakan. Orang lagi yang sama. Oh ya siap. Iya. Terima kasih atas ulasan dari awal hingga sampai ini. Kami sangat memahami dan sangat mengerti dengan semua ulasan yang sudah kami dengar. Kami sebagai, ini bukan lagi urus anak tetapi urus cucu. Siap. Yang sudah SMA. Iya. Kami sangat-sangat menyesal dengan adanya keputusan sekolah jam 5. Karena Pak Prof minta maaf saya ke Ibu An. Siap. Karena DPR adalah wakil rakyat. Iya. Tempat rakyat mengadu. Siap. Kami minta supaya tolong ambil satu keputusan untuk tiadakan sekolah jam 5 pagi. Karena menyusahkan banyak pihak. Terlebih kepada anak cucu yang gadis. Ya. Sepakat. Tapi sekarang bukan perempuan saja, laki-laki juga punya kekerasan tersendiri. Iya. Yang banyak kita lihat. Kemarin di TV juga, di TV One itu kita dengar, nonton, sempat lihat ada dua siswa yang sudah disiapkan untuk menjawab. Iya. Jangan sampai by design ya. Iya. Sapa Rabu itu kemarin yang bawa itu. Iya. Iya. Jadi itu semua sudah disiap. Yang kami ikuti selama ini dari sekolah jam 5 pagi mulai dari hari Selasa itu banyak siswa yang tidur dan banyak orang yang tidak setuju. Jadi untuk itu kami mohon supaya DPR tolong mengambil satu keputusan yang pasti, hentikan ini. Siap, Om. Kami hanya mau tanya, apakah Kadis Pendidikan dan Pak Gub itu dulu sekolah jam 5? Jangan tanya kepada Bapak Prof dan Bapak dan Ibu. Iya, siap, Bapak Om. itu jangan tanya. Karena mereka bukan mengambil keputusan atau yang memberi perintah, tetapi tanyalah kepada Pak Gub dan Kepala Dinas Pak Linus. Apakah mereka dulu masuk jam 5 pagi? Ya, baik. Sedangkan jam belajar anak paling bagus itu di atas jam 8 pagi. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus Mama Angel Tanai di Obobo yang sudah memberikan catatan-catatan kritisnya. Yang berikut kita akan mendengarkan ya Pater Fritz Meko SVD untuk bergabung bersama kita. Silakan Pater.
Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pater. Selamat pagi Pater Fritz. Selamat pagi Pater Fritz. Jumpa di udara nih. Ya. Ya. Oh ya. Ada kesalahan teknis kayaknya. Kita akan sambung lagi bersama Pater. Ya, silakan Pater. Halo. Oh ya, terputus. Kita terima telepon berikut. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Pak Iso, Ibu An, dan Pak Simon. Ya, Selamat pagi. Bapak Dar, selamat pagi. Oh, Bapak Dar. Om Dar, oke, iya silakan. Bapak Darius. Ya, silakan Bapak. Silakan orang tua, mantan kepala sekolah nih. Penjelasan dan ikuti di media massa. Pertama saya ingin menegaskan, kalau bisa kebijakan jam 5 ini dibatalkan. Ya. Siap. Jadi saya mohon DPRD sebagai partner dari eksekutif supaya itu betul-betul tegaskan supaya tidak membuat keresahan pada masyarakat. Ibu An, siap. Kenal baik saya. Iya, Bapak mantan ini. Supaya mantan kepala sekolah. Tunjukkan kewibawaan DPR. Mengapa saya sampaikan demikian? Sebagai mantan seorang guru dan Ibu An tahu bahwa yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini yang diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu perlu ditinjau kembali. Alasannya bahwa 10 sekolah yang ada di Kota Kupang adalah sekolah-sekolah unggul, dan data yang ada di Badan Akreditasi Sekolah Madrasah itu sekolah ini memperoleh nilai akreditasinya A. Dan konsekuensi daripada nilai akreditasi ini A, pasti mereka akan diterima di perguruan tinggi ternama. Ini saya lihat tadi sasarannya saya bisa diterima di perguruan tinggi ternama. Iya. Siap. Dan pengalaman membuktikan Ibu An, Pak Simon, bahwa dari tahun ke tahun kita mengelola pendidikan khususnya di badan akreditasi, satu hal terobosan yang bisa kita lakukan bahwa kegiatan KBM itu setelah berjalan dari jam 7 atau setengah 8 sampai dengan jam 2, kebanyakan diambil kebijakan setelah jam itu kelas 12 dilanjutkan dengan pelajaran khusus mata-mata pelajaran yang mau dilakukan pada saat ujian nasional. Dan ini banyak berhasil. Dan yang kedua, saya tadi menyetujui dari Pastor dan Ibu tadi, kalau memang demikian sekolah-sekolah pengalaman di NTT, kita minta orang tua supaya mereka ini difokuskan apakah di asrama atau di rumah orang tua yang dibekali dan di backup oleh orang tua melalui makan, minum, dan lain sebagainya. Guru perlu diberikan motivasi dan respon, memberikan insentif pada guru sehingga mereka punya motivasi untuk mengajar bisa ditingkatkan. Jadi ini barangkali dua hal yang perlu saya sampaikan. Barangkali metode yang tahun-tahun lalu ini kita terapkan. Saya yakin Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Winus tahu persis tentang kebijakan ini sehingga tidak meresahkan pada masyarakat. Saya sangat setuju, Ibu, ambil ketegasan supaya ini dibatalkan supaya tidak menjadi keresahan bagi masyarakat. Lakukan reguler seperti biasa dan dilanjutkan dengan pelajaran pada sore hari. Dan ini bisa akan memberikan hasil yang memuaskan.
kita banyak yang sudah masuk di UI, UGM itu dari hasil pembinaan yang kita lakukan. Jangan nanti di kelas 12 mau menghadapi ujian baru kita siapkan. Mestinya dari kelas 10, 11 sudah disiapkan. Iya. Dan saya yakin kalau itu dilakukan dengan baik, pasti hasilnya pun akan baik. Saya pikir ini Pak Iso, Ibu An, dan Pak Simon, terima kasih. Masukan saya dibacakan spesifik untuk masyarakat. Dan yang berikut saran saya, kalau memang seperti ini yang namanya kebijakan, undanglah kita ini yang kebetulan mantan guru yang pernah berkecimpung di bidang itu, kita berikan masukan lalu diambil keputusan. Sehingga tidak merasakan kita ditertawai sampai di dunia orang banyak yang merespons ini sangat naik untuk kita di NTT. Salam hormat saya kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Linus Lusi supaya jangan mengambil kebijakan yang meresahkan masyarakat. DPR tunjukkan. Siap. Kamu di Komisi 5 itu saya sudah bertatap muka dengan Komisi 5 20-an orang. Banyak yang cerdas, anak-anak muda semua. Ibu tunjukkan. Siap. Kami punya peran. Ya, makasih. Itu Pak Iso yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf lahir batin. Kalau ada hal-hal yang meresahkan masyarakat, tolong ini dianulir. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Darius. Selamat pagi, salam sehat. Yang berikut kita akan mendengarkan suara dari Pater Fritz Meko SVD yang akan menyoroti berkaitan dengan kebijakan sekolah jam 5 pagi ini. Silakan Pater. Selamat pagi Pater. Pagi Pater. Kurang dengar ya. Ini tadi terapi lah. Ya, saya kira Prof dan Tuhan kalau mengikuti surat saya yang sangat viral, saya lihat pagi ini ada 269 komen dan yang telah membagikan share-nya 143 dan 240 yang lain atau paper. Saya tidak membayangkan bahwa tulisan ini akan viral begitu. Sesungguhnya yang membuat saya menulis ini sebenarnya bergerak dari keprihatinan dan keheranan saya saja terhadap Pak Gub dan Pak Kadis. Kenapa saya katakan prihatin dan heran? Karena saya tidak membayangkan bahwa kebijakan yang saya beri, apa yang saya kirakan keputusan dalam hari ini, bahkan tanpa melalui aplikasi yang pernah membaca atau melakukan sama, tiba-tiba saja disalurkan. Sehingga itu ada baca, saya suatu kesatuan, suatu menyebabkan reaksi. Pater, suara kurang jelas. Sudah. Oke, karena ada gangguan teknis, Pater tidak bisa melanjutkan lagi pembicaranya. Tapi yang disampaikan Pater tadi sebenarnya sudah viral berkaitan dengan surat yang ditulis oleh Pater Fritz Meko SVD yang sejak kemarin sudah beredar di berbagai platform sosial media, di Facebook, di WhatsApp, di grup-grup itu sudah didiskusikan dan dibagikan kemana-mana. Mungkin kita punya waktu 10 menit terakhir, Pak Prof dan Ibu An, mungkin bisa merespon Tadi ada dari Mama Angel, juga dari Bapak Darius, juga dari Pak Dr. Carlos tadi, mungkin catatan-catatan akhir berkaitan dengan kebijakan yang menghebohkan dan menggemparkan dunia ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa merespon secara singkat berkaitan ini. Silakan yang pertama Ibu An. Baik, terima kasih Bapak Dokter, luar biasa. Saya juga sama, harus melalui kajian dan apa sih urgensinya
sehingga bisa ada kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi dengan satu tujuan bahwa muridnya menjadi cerdas. Kan kita semua tahu komponen yang menunjang kecerdasan atau kepintaran seorang murid kan bukan dengan memajukan sekolah jam 5 atau jam 5.30. Banyak komponen yang menunjang hal tersebut yang seperti kami utarakan tadi, guru-gurunya seperti apa, sarananya seperti apa, orang tua menyiapkannya seperti apa. Jadi banyak hal yang menunjang. Jadi sama dengan saya, Bapak Dokter, terima kasih banyak. Saya selalu bertanya, sudah melalui kajian kah? Terus urgensinya apa ini? Ini yang jadi soal. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan ruang untuk memberikan juga gagasan untuk kami sebagai wakil rakyat, sehingga kami akan meneruskan untuk rapat-rapat selanjutnya. Ini bagus sekali. Mama Angel, Oma Angel, terima kasih banyak. Sama kita sebagai perempuan, apalagi seorang oma yang harus mengurus cucu, ini memang sangat berat. Di satu sisi harus bangun jam berapa ya Oma? Sekitar jam 3 atau setengah 4 harus sudah bangun nih kalau ada 2 atau 3 cucu. Mengurusnya seperti apa? Apalagi cucu perempuan maupun tidak juga cucu laki-laki. Karena perempuan laki-laki juga kalau misalnya di situasi dan kondisi yang masih gelap dan segala macam, kekerasan terhadap perempuan itu akan mudah terjadi, dan juga ada hal-hal yang menyusahkan teman-teman laki-lakinya. Jadi banyak faktor yang tidak bisa kita tolerir dalam masuk sekolah jam 5 pagi. Dan semoga bincang-bincang hari ini menjadi sebuah hal yang bisa menggoyahkan hati pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas, yang akan mengadvokasi selanjutnya ke Bapak Gubernur untuk dipending dulu lah, diskusi dulu dengan psikolog, dengan dokter, dengan pemerhati pendidikan, akademisi, untuk bicara tentang masuk sekolah jam 5 pagi. Karena tidak sekedar kita serta-merta langsung mengeluarkan kebijakan ini, harus siap benar. Karena sekali lagi bagi saya pendidikan itu dalam nuansa kegembiraan. Terus yang berikut yang tadi Pak siapa tadi Pak? Bapak Darius. Bapak Dahar. Terima kasih banyak Bapak Dahar. Komisi 5 sudah melakukan itu. Ya, Komisi 5 sudah melakukannya dengan melakukan RDP dengan dinas pada tanggal 1 Maret, dan dengan secara tegas Komisi 5 menyuruh untuk melakukan kajian ulang dan otomatis menolak kebijakan ini. Tetapi saya juga rasa lucu sekali Pak Kadis kok bisa menolak ya keputusan yang dilahirkan di lembaga legislatif terkait dengan penolakan jam masuk sekolah jam 5 atau yang sudah dimajukan menjadi 5.30. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dibuat oleh DPRD. Kalau misalnya ada ruang-ruang lain untuk bisa membatalkan hal ini, akan kami lakukan. Karena ini demi kepentingan masyarakat banyak. Apalagi kita adalah wakil rakyat yang harus bersuara dengan lantang ketika kepentingan masyarakat diabaikan atau kepentingan masyarakat terinjak-injak hanya karena sebuah kebijakan yang tidak soft, yang tidak responsif terhadap pendidikan itu sendiri. Mungkin hanya itu saja Pak Iso dari saya. Mungkin saya kembali kepada Pak Prof untuk bisa melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu An ya, catatan-catatan yang sangat bernas untuk diperhatikan tentunya oleh berbagai stakeholder, teristimewa oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Pendidikan itu pada akhirnya harus menuai nilai ya. Tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk manusia. Jadi dia harus humanis. Dan oleh karena itu, kalau pendidikan pembelajaran dimulai jam 5 pagi, sesungguhnya ada nilai yang hilang di situ. Tapi itu kan tidak disadari. Anak bekerja pagi di rumah, itu sebenarnya ada nilai kepedulian. Dia peduli terhadap hal-hal yang paling dekat dengan dia. Itu terberangus oleh karena dia harus sekolah jam 5 atau setengah 6. Dia harus bangun lebih cepat, dan pekerjaan di rumah dia tidak diabaikan. Dia abaikan. Itu yang pertama, soal nilai. Yang kedua, kalau dia ke sekolah dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, maka pembelajarannya tidak akan menyenangkan ya. Padahal pembelajaran sekarang ini kan aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Itu yang paling penting, menyenangkan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan supaya kalau bisa buat dia senanglah belajar dalam keadaan senang.
Ya, dicek dulu, dilakukan penelitian. Kalau memang jam-jam itu dia senang, ya boleh buat. Dalam tanda kutip ketakutan juga membuat dia terpaksa senang. Betul. Ya, terpaksa senang. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang paling penting yang perlu kita sadari sekarang, kalau kita mau supaya pendidikan NTT ini maju, ya, maka seluruh stakeholder digerakkan, ya. Nah, saya melihat banyak hal. Kalau kita lihat dari sisi student support service, bagaimana memberikan service kepada anak-anak supaya bisa meningkatkan mutu. Saya sepakat dengan Pak Darius tadi, ya, senior, ya, mantan guru yang tahu betul bahwa kalau sekolah untuk belajar, untuk nilai, sekolah untuk lulus, ya itu kan rapuh, ya, rapuh. Nah, sehingga kebiasaan kita adalah menjelang ujian baru, oi belajar, mari kita semua siap, ya, bangun pagi, rendam kaki dulu dengan air garam, baca, kan begitu. Tetapi disusun mulai dari bawah, ya, mulai dari bawah. Jenjang-jenjang sebelumnya juga harus disusun ke jenjang berikutnya. Mengapa? Saya melihat begini, sekarang, ya, di per hari ini, ya, banyak orang mengeluh. Coba dicek di sekolah-sekolah SMP, ada yang tidak tahu membaca. Lalu ada yang bertanya ke saya, Pak, mengapa ini kok literasinya di mana-mana ada duta literasi macam-macam, tapi kok anak tidak bisa baca sudah SMP? Ya, itu kesalahan siapa? Sistem yang tadi saya bilang, nilai diberikan oleh guru, dia takut kepala sekolah, maka ya sudah naik kelas, ya. Bukan tidak mungkin, bisa dicek. Ada anak SMA yang perkalian mungkin 1 sampai 10 dia masih harus pakai kalkulator, ya. Maka literasi dan numerasi kita rendah. Ya, padahal itu ukuran buta huruf, ya. Ya, dijadikan tolok ukur. Yang buta huruf itu tidak bisa literasi, tidak bisa numerasi. Kalau sampai di tingkat SMP belum bisa literasi, belum bisa numerasi, bagaimana mau kejar mutu lebih ideal lagi, ya? Nah, maka kita tinggalkan saja yang jam 5 pagi atau jam 5.30 pagi. Kita tinggalkan. Karena itu yang tidak urgent, tidak krusial, tidak substansial, apapun istilahnya. Pokoknya yang berkaitan dengan itu, ya, semuanya tidak pas. Kita bicara yang lain yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di NTT ini untuk bisa bersaing, ya, di tingkat nasional dan tingkat internasional, bukan dengan mengubah jam pelajaran. Jam begitu, ya. Ya, baik. Mungkin closing statement atau closing statement, ya, Ibu An 1-2 kata untuk mengakhiri ini. Ibu An, silakan. Iya, baik. Terkait dengan masuk sekolah jam 5 pagi, cuman satu kata, mari kita lawan dan kita gagalkan. Sekian dan terima kasih. Kita geserkan pembangkang, ya. Silakan Pak Prof. Ya, kalau apa namanya, Dewan kan pasti bilang begitu, gagalkan. Kalau saya sebagai ilmuwan, seorang pendidik, akademisi, saya cuma mengatakan begini, kalau belum urgen, ya, tahan dulu. Kalau sudah waktunya urgen, diskusikan dulu proses sebagaimana mestinya, lalu kemudian diterapkan melalui tahapan-tahapan uji coba dan seterusnya untuk pada waktunya diberlakukan secara efektif. Tapi kalau misalnya itu tidak urgen, ya, tapi bagi saya memang tidak urgen, ya. Bagi saya tidak urgen. Nah, tapi sebagai ilmuwan kan tidak boleh mengatakan ini hitam putih, tidak boleh hitam putih. Harus melihat dari dua sisi. Saya kira begitu, Pak Isa. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Prof. Simon, Ibu An yang sudah bergabung bersama kami di Viral NTT, ya, di Radio Trilolog. Minta maaf juga, ya, buat para pendengar sekalian. Tadi Patrick Fritz Meko SVD dalam perjalanan, jadi jaringannya terganggu sehingga suaranya tidak bisa terdengar dengan baik. Ya. Next time-nya. Ya, bicara tentang kebijakan sekolah jam 5 pagi yang kemudian sudah direvisi menjadi jam 5.30, tetaplah menjadi bola panas yang menggelinding di kalangan masyarakat NTT. Kemarin, hari ini, dan mungkin besok dan seterusnya. Ada pro dan kontra, ada eksplanasi dan klarifikasi. Apapun narasi yang terbangun dalam kaitannya dengan itu, bagi saya, kebijakan sekolah jam 5 pagi tetaplah layak untuk dipertanyakan, bahkan digugat dari sisi
kewajaran, dan kewarasan. Terima kasih para pendengar Radio Trilog yang sudah bersama kami selama kurang lebih 2 jam. Kita sudah berada di penghujung dari acara Viral NTT pada kesempatan ini. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih juga kru di studio, Kak Erni, Om Kornel, dan semuanya. Terima kasih untuk para penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk para pendengar semuanya. Kita akan jumpa lagi di Viral NTT Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pada jam yang sama, tentu dengan topik yang menggelitik dan berbeda. Yang selalu berbeda. Oke, terima kasih, salam hormat dan ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Pelayanan keuangan secara profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Saya Yohanes Sason Helan, selaku General Manager Kopdit Swastisari Kupang. Obsesi saya ialah perjalanan Kopdit Swastisari ke depan harus pasti dengan target-target yang terukur. Saya ingin Kopdit Swastisari bisa menguasai Nusa Tenggara Timur, artinya bisa mengubah orang NTT menuju kesejahteraan hidup rumah tangga yang lebih baik. Kita patok jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengah 5 tahun ke depan, tahun 2020, Kopdit Swastisari sudah punya aset atau kekayaan di atas 1 triliun, anggota di atas